Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Hari ini kita belajar modul tema 12, mengelola tempat parkiran. Modulnya seperti ini ya, mengelola tempat parkiran. Di dalamnya materi mengenai persamaan kuadrat. Ada unit 1 yaitu lokasi parkir, mengenai persamaan kuadrat, bentuk umum dan modelnya. Unit 2, kendaraan di parkiran. Apa aja yang kita pelajari? Metode pemfaktoran, metode kuadrat sempurna, metode rumus kuadrat. Unit 3, mengenai omset parkiran. Di dalamnya ada diskriminan persamaan kuadrat, operasi matematika dengan akar-akar persamaan kuadrat, dan menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Oke. Tujuan pembelajaran kita apa sih di modul mengenai mengelola tempat parkiran ini? Yaitu pertama, memahami konsep dasar persamaan kuadrat dan penerapannya dalam kaitan dengan permasalahan sehari-hari seperti pengaturan parkiran, luas daerah, dan masalah lainnya di rumah dan di masyarakat. Di sini kita belajar mengenai konsep dasar persamaan kuadrat ya. Jadi tujuannya memahami konsep dasar persamaan kuadrat. Yang kedua, memahami langkah atau prosedur kerja matematika dalam menyelesaikan masalah penerapan persamaan kuadrat di daerah seperti pengelolaan parkir, pasar, dan masalah sehari-hari lainnya. Jadi, langkah dan prosedur kerja matematika dalam menyelesaikan masalah penerapan persamaan kuadrat. Oke. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu, sikap kemandirian, bertindak logik, tidak mudah menyerah, dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehari-hari. Nah, ada pengantar modulnya. Pengantar modulnya persamaan kuadratnya memiliki akar atau penyelesaian real. Maka grafik fungsi memotong sumbu horizontal atau biasa disebut sumbu X. Nah, sumbu horizontal biasa disebut sumbu X. Kalau sumbu vertikal, nah itu adalah sumbu Y. Di dalam ini adalah bidang koordinat ya. Jika persamaan kuadratnya tidak memiliki akar real, berarti grafik fungsi tidak memotong sumbu X. Banyak masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat seperti kapasitas lahan parkir, lahan kebun atau sawah, kapasitas produksi, dan berbagai masalah lainnya. Di sini ada diagram mengenai bentuk aljabar. Bentuk aljabar, bentuk kuadrat satu variabel. Kemudian ada dua, di bawahnya persamaan kuadrat dan ketidaksamaan kuadrat. Persamaan ini dia memiliki tanda sama dengan ya. Kalau ketidaksamaan ada tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kalau kuadrat ini dia memiliki variabel x kuadrat ya. Kalau sama ya, kuadrat memiliki variabel x kuadrat, itu persamaan kuadrat. Jadi variabel x-nya itu memiliki tingkatan kuadrat yang tinggi, yaitu 2. Pada parkir kendaraan perlu diatur agar jumlah kendaraan yang dapat diparkir pada lahan parkir memenuhi jumlah maksimal kapasitas parkir. Nah, jadi selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh penugasan, rubrik penilaian, dan soal-soal latihan untuk menguji pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Ya, jadi ada penugasan, rubrik penilaian, dan soal latihan. Kita belajar dulu unit 1. Untuk PTM hari ini kita belajar unit 1, lokasi parkir. Nah, parkir adalah keadaan, nah ini pengertian parkir ya, keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Nah, agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan, kendaraan perlu diparkir di tempat yang dilengkapi rambu atau fasilitas parkir, baik di pinggir jalan atau lokasi khusus parkir kendaraan. Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Kendaraan perlu diparkir sesuai rambu petunjuk agar penggunaan ruang parkir optimal dan tidak mengganggu kendaraan lain. Nah, di sini kita berhitung nih, berapa parkiran jumlah mobil dan motor yang ada dalam lokasi parkiran yang Anda gunakan. Berapa jumlah pendapatan dari sebuah lokasi parkir. Apa hubungan parkir dengan persamaan kuadrat? Nah, apa nih hubungannya kita ngomongin parkir? Hubungannya apa dengan persamaan kuadrat? Ada masalah satu nih. Masalah satu, pada suatu lokasi parkir kendaraan diketahui banyak mobil dan motor yang terparkir di area tersebut sebanyak 40.
Jika hasil banyak mobil dan banyak motor tersebut adalah 300, hasil kali ya. Jika hasil kali banyak mobil dan banyak motor tersebut adalah 300, tentukanlah persamaannya. Di sini kita membuat model matematika, menentukan variabelnya dulu, banyak mobil A, banyak motor B. Ini bertujuan memudahkan kita dalam membuat model matematika. Banyak mobil ditambah banyak motor sama dengan 40. Ya, banyak mobil ditambah banyak motor sama dengan 40. Berarti kita lihat A tambah B sama dengan 40. Nah, ini model matematikanya. Karena kita sudah pahami tadi banyak mobil adalah variabel A, kemudian banyak motor adalah variabel B. Ketika dijumlahkan, jumlahnya adalah 40. Oke. Banyak mobil dikali banyak motor. Nah, di sini adalah hasil kali ya. Jadi maka banyak mobil kali banyak motor sama dengan 300. A kali B sama dengan 300, didapat persamaan kedua. Kalau persamaan pertama tadi A tambah B sama dengan 40. Kita cari variabel B-nya saja, maka B sama dengan 40 dikurangin A. Dari mana ini? Dari si variabel A pindah ruas ke kanan. Pindah ruas itu merubah tanda dari yang tadinya positif pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Oke, dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Kemudian untuk menjadikannya sebuah persamaan kuadrat, maka harus mengganti atau mensubstitusi salah satu dari persamaan linear berikut. Substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan kedua. A kali B sama dengan 300. Ganti nilai B dengan B sama dengan 40 dikurangin A. Maka kita ganti variabel B-nya jadi 40 dikurangin A. Didapat persamaan baru 40 kali A, 40A, A dikali negatif A ya. Jadi negatif A kuadrat. Oke, jadi 40 dikurangin A 40A dikurangin A kuadrat sama dengan 300, didapat persamaan ketiga. Persamaan merupakan persamaan kuadrat karena persamaan tersebut berbentuk polinom atau suku banyak derajat 2 ya. Derajat tinggi tadi derajat 2 yang memuat satu variabel. Oke, jadi didapatlah persamaan baru 40A dikurangin A kuadrat sama dengan 300. Oke, jadi inilah hubungan berapa perkiraan jumlah mobil dan motor yang ada dalam lokasi parkiran, kemudian berapa jumlah pendapatan dari sebuah lokasi parkir. Nah, ini hubungan parkir dengan persamaan kuadrat ya. Jadi kita bisa hubungkan berapa jumlah motor maksimal dan berapa jumlah mobil maksimal ya yang bisa didapat ketika mobil dan motor yang dapat ditampung dalam suatu parkiran sejumlah 40 begitu. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat dinyatakan secara umum dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real. Persamaan kuadrat tersebut memuat satu variabel X dengan pangkat atau derajat tertinggi adalah 2. Bilangan A dan B adalah koefisien pada suku kuadrat AX kuadrat dan suku linear BX. Sedangkan bilangan C disebut suku konstan atau konstanta. Apabila nilai A sama dengan 0 akan terbentuk 0x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, 0 dikali x kuadrat itu nilainya 0. Maka ada persamaan baru yaitu bx tambah c sama dengan 0. Dari yang tadinya persamaan kuadrat ketika koefisien suku x kuadratnya adalah 0, maka didapat persamaan baru yaitu persamaan linear satu variabel ya. Karena 0 dikali x kuadrat nilainya adalah 0. Untuk lebih memahaminya di atas, perhatikan soal-soal berikut. Pertama, menentukan persamaan kuadrat atau bukan persamaan kuadrat. Oke, x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Diperoleh koefisiennya adalah 1. Ya. Koefisien mana? Koefisien dari suku x kuadrat. Ya. Dan 5 adalah koefisien dari x. Serta konstantanya adalah 4. Oke, jadi udah paham ya mana yang disebut koefisien, mana yang disebut konstanta. Kemudian ada lagi persamaan X tambah 27 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan linear. Kenapa persamaan linear? Karena bentuknya bukan suku X kuadrat, bukan persamaan kuadrat, tetapi persamaan linear yang sukunya adalah X dan koefisiennya bisa berbeda. Di sini koefisiennya 1 ya.
Jadi X tambah 27 memiliki koefisien 1 di sini, tetapi koefisien suku kuadratnya 0 ya. Jadi persamaan ini bukan merupakan persamaan kuadrat, tetapi persamaan linier ya. Kemudian nomor 2, menentukan nilai koefisien suku kuadrat dan suku linier serta konstantanya dari sebuah persamaan kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Persamaan bentuk umum, koefisien suku, dan konstanta. Koefisien suku, ada yang koefisien suku kuadrat, ada yang koefisien sukunya linier. Kita lihat persamaannya, X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 sama dengan 0. Di sini bentuk umumnya adalah X kuadrat dikurangi 6X tambah 5 sama dengan 0 ya. Koefisien suku kuadratnya 1 ya. Kemudian liniernya adalah negatif 6. Konstantanya 5 dari mana? Kita lihat koefisiennya nih. Suku kuadrat tadi ya adalah X kuadrat. Suku kuadrat adalah X kuadrat. Di depan variabel X kuadrat ada angka 1 ya. Nggak kelihatan di sini, tetapi dia pengalinya adalah 1. Kalau pengalinya 0, maka nilainya 0. Kalau pengalinya 2, nilai itu pasti akan muncul di depan X kuadrat ya. Karena nilai ini tidak kelihatan, sebenarnya di depan X kuadrat ada koefisien 1 ya. Kemudian liniernya negatif 6. Negatif 6 ini adalah koefisien dari suku X ya. Jadi koefisien kuadrat dan koefisien linier. Konstantanya 5. Dari mana? Dari nilai yang berdiri sendiri ya, itu 5. Kemudian 2A kuadrat dikurangin B sama dengan negatif 5. Di sini ada koefisien suku kuadrat 2. Di depan A kuadrat ada angka 2, maka koefisien suku kuadratnya adalah 2. Koefisien liniernya adalah negatif 1. Dari mana? Dari angka di depan variabel B ya. Ada angka sebenarnya di situ, yaitu negatif 1. Kemudian konstantanya adalah 5. Kenapa 5? Padahal di sini persamaannya sama dengan negatif 5. Negatif 5 ini kita pindah ruaskan dulu ke kiri ya. Jadi negatif 5 berubah tanda ke kiri menjadi positif 5. Maka konstantanya bukan negatif 5 di sini, tetapi 5. Karena kita pindah ruaskan dulu persamaannya. Konstanta di dalam persamaan tersebut. Oke. Persamaan nomor 3, 2A dikali A dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 2A kita kalikan dulu dengan A. Jadi 2A kuadrat dikurangin 8A sama dengan 0. Maka koefisien suku kuadratnya adalah 2 di depan A kuadrat ya. Koefisien yaitu angka di depan A kuadrat ini, angkanya 2. Kemudian koefisien suku liniernya, dia kenapa negatif 8? Karena di depan variabel A adalah negatif 8 dan konstantanya adalah 0. Jadi angka yang berdiri sendiri di sini 0. Oke, kemudian persamaan yang keempat, X dikurangin 2 difaktorkan ya. X dikurangin 2 dikali dengan X tambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita lakukan pemfaktoran ya. X dikali X menjadi X kuadrat, kemudian X dikali positif 3, kemudian negatif 2 dikali X di sini ya. X kali X, X kuadrat, negatif 2 kali X, negatif 2X, kemudian positif 3 kali X di sini, positif 3 kali X tidak didapat nilai positif 3X, kemudian negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Nanti kita belajar ini pemfaktoran namanya ya, pemfaktoran. Kemudian negatif 2X ditambah 3X nilainya adalah positif 1. Dari mana positif 1? Kalian ngutang 2, bayarnya 3. Nah, berarti ada sisa 1, kelebihan 1 yang nilainya adalah positif. X kuadrat ditambah X dikurangin 6 sama dengan 0. Paham sampai sini ya? Koefisien suku kuadrat, kenapa 1? Karena angka di depan variabel X kuadrat adalah 1. Di sini juga angka di depan variabel X itu 1 juga ya. Konstantanya, nilai yang berdiri sendirinya adalah negatif 6 di sini. Oke. Nah, ini nanti dikerjakan ya. Dari contoh yang tadi Ibu jelaskan, kalian kerjakan uji pemahaman 1.1.
Kemudian yang B, membuat model persamaan kuadrat. Banyak masalah sehari-hari dalam kehidupan kita yang dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan dimulai dengan mengidentifikasi konsep matematika. Apa yang terkait dengan masalah? Mengidentifikasi subjek atau variabel-variabel dan konsep dari masalah. Mengubah masalah tersebut ke dalam diagram, gambar, sketsa grafik, atau secara langsung membentuk model atau kalimat matematika. Kemudian menyelesaikan model melalui operasi matematika dan menentukan penyelesaian dari masalah. Oke, masalah 1.1. Pada suatu lokasi parkir kendaraan di pasar tradisional, diketahui banyak mobil dan motor yang terparkir di area tersebut sebanyak 17 kendaraan. Ini sama seperti contoh yang tadi ya. Oke. Jika hasil kali banyak mobil dan banyak motor tersebut adalah 60, tentukanlah model matematika dari permasalahan tersebut. Yang pertama, tentukan dulu variabel-variabel yang dalam masalah tersebut. Oke, kemudian kita tidak perlu membuat bantuan diagram atau gambar karena masalah cukup jelas. Banyak mobil kita tentukan menjadi variabel A, banyak motor yaitu variabel B. Ini bertujuan memudahkan kita dalam membuat model matematika. Banyak mobil ditambah banyak motor sama dengan 17. Didapatlah model matematika A ditambah B sama dengan 17. Kita cari variabel B ya sama dengan 17 dikurangin A. Kenapa jadi dikurang di sini? Karena si A-nya pindah ruas. Yang tadinya positif pindah ruas menjadi negatif. Banyak mobil dikali banyak motor sama dengan 60. A kali B sama dengan 60. Untuk menjadikannya sebuah persamaan kuadrat, maka kamu harus menggantikan atau mensubstitusi salah satu dari persamaan linear berikut. Pada bentuk seperti ini, maka kita harus mengganti nilai B pada persamaan kedua dengan B pada persamaan pertama. A kali B sama dengan 60. Ganti nilai B dengan B sama dengan 17 dikurangin A. A kali 17 dikurangin A. Kenapa jadi 17 dikurangin A? Karena kita sudah mengganti nilai B-nya ya dengan persamaan pertama yaitu 17 dikurangin A. Kemudian kita kalikan A kali 17 itu A kali 17 itu dikurangin A ya. Oke. Tadi persamaannya adalah A kali B sama dengan 60 tadi ya. Berarti di sini harusnya 17A ya, kan bukan X di sini. 17A ya dikurangin A kuadrat. Nah, ini persamaannya agak-agak melenceng. Di sini variabelnya bukan X tetapi variabelnya adalah A ya. Jadi boleh digantikan di sini bukan 17X tetapi 17A karena A kali 17 jadi 17A dikurangin A kuadrat sama dengan 60. Karena bentuk umum persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka 17A dikurangin A kuadrat sama dengan 60. Kita susun menjadi, nah di sini kita ubah variabel C, variabel tingginya nih, variabel dengan koefisien suku tertinggi yaitu 2, kita ubah ke persamaan yang sebelah ke kiri. Jadi kita ke kiri kan, jadi negatif X kuadrat. Nah, seharusnya di sini negatif A kuadrat ditambah 17A dikurangi 60 sama dengan 0. Agar menjadi positif kita kalikan dengan negatif 1. Maka negatif A kuadrat di sini menjadi A kuadrat karena sudah kita kalikan dengan 1 semua. Tandanya berubah ya. Karena sudah dikalikan dengan negatif 1. A kuadrat dikurangin 17A ditambah 60 sama dengan 0. Sehingga terbentuklah persamaan kuadratnya. Bentuk umumnya yaitu A kuadrat dikurangin 17A tambah 60 sama dengan 0. Oke, uji pemahaman 1.2 kalian kerjakan ya. Kemudian penugasan 12.1 juga dikerjakan. Latihan soal unit 12.1 ini buat tugas di rumah. Oke, sudah selesai untuk unit 1-nya. Unit 2, kemudian unit 3-nya kita pelajari di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.